Malam di Gunung Lawu begitu sunyi. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan suara dedaunan yang bergesekan. Raka dan 3 temannya Andi, Dika, dan Sinta memutuskan untuk mendaki malam itu. Mereka ingin merasakan sensasi mendaki di bawah cahaya bulan. Saat mencapai pos bayangan di tengah hutan, Raka merasa ada sesuatu yang mengawasi. Ia menoleh ke belakang. Namun hanya kegelapan yang menyambut. "Ayo lanjut," katanya, mengusir rasa takut. Di pos berikutnya, Sinta mengeluh. "Aku dengar suara orang minta tolong," bisiknya. Yang lain saling berpandangan. Mereka hanya berempat di jalur itu. Andi mencoba menenangkan. Mungkin suara angin, tapi suara itu terus terdengar. Sayup, seperti bisikan yang memanggil nama mereka satu persatu. Dika mulai panik. "Kita harus turun sekarang," katanya. Tapi tiba-tiba terdengar suara langkah dari semak-semak. Suara itu berat, menyerap, seperti sesuatu yang bergerak dengan susah payah. Raka menyalakan senter ke arah semak-semak. Tidak ada apa-apa. Namun saat senter bergerak ke atas, mereka semua tercekat. Di dahan pohon, tergantung sosok dengan wajah pucat dan mata kosong, menatap lurus ke arah mereka. Sosok itu perlahan tersenyum, memperlihatkan gigi hitam dan mulut yang menganga lebar. Sinta menjerit. Mereka berlari tanpa arah, mencoba keluar dari jalur pendakian. Namun suara bisikan semakin keras, memenuhi udara. Ketika akhirnya mereka sampai di pos awal, mereka baru sadar Sinta tidak ada bersama mereka. Di belakang, samar-samar, terdengar suara tertawa. Mereka menoleh, dan di kegelapan hutan, terlihat Sinta berdiri diam. Wajahnya pucat, dan bibirnya bergerak perlahan. "Ayo, naik lagi. Aku sudah menunggu." Andi, Raka, dan Dika terpaku. Sinta berdiri di ujung jalur. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, bibirnya bergerak perlahan, mengucapkan kata-kata yang nyaris tak terdengar. "Ayo, naik lagi. Aku sudah menunggu." Dika menelan ludah. "Itu bukan Sinta," bisiknya dengan suara gemetar. Raka berusaha mendekat, tapi Andi menarik tangannya. "Jangan. Kalau dia Sinta, kenapa suaranya seperti itu?" Sinta atau apapun yang berdiri di sana tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. Lalu, langkahnya mulai maju. Perlahan, menyeret kaki seperti boneka rusak. Dika menjerit. "Lari!" Mereka bertiga berbalik dan berlari secepat mungkin ke arah base camp. Nafas mereka tersengal. Jantung berdetak liar, tapi suara langkah di belakang mereka tetap terdengar. Semakin dekat, di depan, base camp sudah terlihat. Beberapa pendaki lain sedang duduk di sekitar api unggun. Tapi saat mereka sampai di sana dan menoleh ke belakang, Sinta sudah tidak ada. Pagi harinya, tim SAR dikerahkan untuk mencari Sinta. Raka, Dika, dan Andi menjelaskan kejadian semalam dengan suara gemetar. Tetapi para petugas hanya saling pandang, seolah sudah sering mendengar cerita serupa. 2 hari pencarian berlalu. Pada hari ketiga, seorang pendaki menemukan sesuatu di dekat sebuah pohon besar, jauh dari jalur pendakian. Itu Sinta, duduk bersila dengan mata kosong. Tubuhnya kaku, bibirnya pecah-pecah, dan saat seorang petugas mendekat, Sinta tiba-tiba menoleh cepat. "Aku sudah menunggu." Suaranya serak dan dingin. Sejak saat itu, setiap malam di Gunung Lawu, para pendaki sering mendengar bisikan. Bisikan yang memanggil nama mereka, mengajak naik lebih tinggi, dan beberapa di antaranya tidak pernah kembali. Sinta ditemukan dalam kondisi aneh, matanya kosong, tubuhnya dingin, dan bibirnya terus menggumam kata-kata yang membuat bulu kuduk merinding. "Aku sudah menunggu. Ayo naik lagi." Tim SAR membawanya turun. Sementara Raka, Dika, dan Andi hanya bisa diam dengan wajah pucat. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sesampainya di base camp, Sinta tiba-tiba sadar. Matanya membesar, tubuhnya bergetar hebat. "Aku tidak mau di sini. Aku harus kembali," teriaknya sambil meronta. Butuh 4 orang untuk menahannya agar tidak kembali berlari ke hutan. Malam harinya, Sinta terlelap setelah diberi obat penenang oleh petugas medis. Namun saat tengah malam, Raka yang tidur di sebelahnya terbangun karena mendengar suara gemerisik. Saat matanya terbuka, tubuhnya langsung membeku. Sinta sudah tidak ada di kasurnya. Pintu base camp sedikit terbuka, berayun pelan. Di luar, bulan bersinar redup, menerangi sosok Sinta yang berjalan perlahan ke arah hutan. Raka segera membangunkan Dika dan Andi. "Dia pergi lagi," bisiknya panik. Mereka bertiga segera berlari mengejarnya, tapi semakin mereka mendekat, semakin jauh Sinta terlihat, seolah-olah hutan menelannya kembali. Kemudian, terdengar suara bisikan, bukan hanya satu, tapi banyak. "Ayo, naik lagi.
Aku sudah menunggu. Pepohonan bergetar. Udara terasa semakin dingin. Dari balik batang pohon, muncul sosok-sosok dengan wajah pucat, mata hitam kosong, dan senyum mengerikan. Mereka berdiri diam, mengelilingi Raka dan teman-temannya. Lalu, Sinta berhenti berjalan. Ia berbalik perlahan, menatap mereka dengan mata yang bukan lagi miliknya. Bibirnya tersenyum lebar, mengucapkan kata-kata terakhir sebelum semuanya berubah gelap. Kalian seharusnya tidak turun. Raka, Dika, dan Andi terpaku. Sosok-sosok di antara pepohonan terus mendekat. Senyum mereka terlalu lebar. Mata mereka kosong seperti lubang hitam yang menghisap cahaya. Sinta berdiri di tengah. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Hanya bibirnya yang bergerak, mengucapkan kalimat yang sama berulang kali. Kalian seharusnya tidak turun. Dika menggigil. Kita harus lari, bisiknya panik. Namun sebelum mereka bisa bergerak, angin bertiup kencang. Suara bisikan semakin keras. Bukan hanya dari Sinta, tapi dari sekeliling mereka. Naik lagi, aku sudah menunggu. Tiba-tiba, Raka merasakan sesuatu mencengkeram kakinya. Ia menunduk, tangan pucat muncul dari dalam tanah, mencengkeram erat pergelangan kakinya. Tangan itu dingin, kasar, dan mulai menariknya ke bawah. Anjir, Raka berteriak, berusaha melepaskan diri. Andi dan Dika panik, mencoba menarik Raka. Tapi semakin mereka menariknya, semakin kuat cengkeraman itu. Di kejauhan, Sinta tertawa pelan. Namun suaranya bukan lagi suara Sinta. Itu suara lain serak, dalam, dan bergema di kepala mereka. Andi menggenggam kalung ayahnya, sebuah tasbih kayu yang selalu dibawanya saat mendaki. Dengan gemetar, ia mulai membaca doa. Begitu suara doa terdengar, jeritan panjang memenuhi udara. Sosok-sosok itu bergetar. Wajah mereka berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, seperti daging yang meleleh. Sinta berteriak. Tubuhnya kejang sebelum akhirnya jatuh pingsan. Tangan yang mencengkeram Raka lenyap dalam hitungan detik. Semua sunyi, hanya suara napas mereka yang terdengar di tengah hutan gelap itu. Pagi harinya, mereka menemukan diri mereka sudah berada di dekat base camp. Seolah-olah seseorang atau sesuatu telah menyeret mereka ke sana. Sinta masih pingsan, tapi perlahan ia mulai sadar. Saat ia membuka mata, ia menatap mereka dengan kebingungan. Aku di mana? Tanyanya lemah. Sinta tidak ingat apapun. Raka, Dika, dan Andi hanya saling pandang, terlalu takut untuk menceritakan semuanya. Mereka hanya ingin segera meninggalkan Gunung Lawu. Namun sebelum pergi, penjaga base camp menatap mereka dengan tatapan serius. Kalian beruntung bisa kembali. Raka menelan ludah. Apa maksudnya? Pak, penjaga itu menghela napas. Banyak yang mendengar bisikan di Gunung Lawu, tapi tidak semua bisa pulang. Malam itu, saat mereka sudah di rumah masing-masing, Raka terbangun oleh suara aneh. Di jendela kamarnya yang tertutup rapat, terdengar bisikan halus, nyaris seperti angin. Aku sudah menunggu.